Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini oh iya, yang baru nonton channel ini silakan nonton channel-channel saya sebelumnya. Tentang mengasah ada, tentang pemotongan ada, tentang teknik sembelih ada. Insya Allah semuanya ya sudah lengkap. Jadi tinggal dicari aja. Saya juga agak lupa karena banyak gitu ya, karena banyak. Mudah-mudahan jawabannya ada di video-video sebelumnya ya. Harus saya minum dulu. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan apa saja sih yang saya pakai ketika saya mengasah. Jadi tidak ada yang ditutupi. Biasanya yang namanya rahasia perusahaan ya, rahasia perusahaan itu tidak bakal dibongkar ya. Jadi semua yang disebut rahasia itu rahasia daleman atau dapur itu tidak pernah dibongkar gitu. Tapi ini karena ngapain ngapain di apa sih namanya, ditutup-tutupin gitu kan. Toh hasilnya juga beda nanti gitu kan. Jadi mengasah itu sebenarnya mudah gitu ya. Waktu itu saya waktu awal-awal baru belajar motong, belajar ngasah, kira-kira tahun 2004 ya. Itu nggak ada sama sekali apa sih YouTube gitu ya, maksudnya tuh belajar ngasah tuh nggak ada. Jadi saya otodidak sendiri. Dan ketika waktu itu ada sudah Facebook sudah mulai ini Yahoo ya dulu ya, apa sih namanya tuh? Bukan Yahoo, apa sih namanya tuh? Di forum apa gitu ya, dulu tuh di Google ya, di forum apa tuh ada cara mengasah. Waktu itu saya mengikuti pakai amplas, dan itu sangat senang sekali karena saya ngulik, walaupun saya nggak ketemu sama orangnya yang mengajarkan untuk mengasah, tapi saya di situ saya kulik terus, akhirnya saya dapet mengasah pakai amplas. Waktu itu saya mengasah pakai batu ungkal yang double tuh, yang ada warna merah sama ada warna abu-abu ya. Dan itu lumayan lama sekali gitu kan. Tapi seiring perkembangan zaman ya, semuanya jadi ingin apa sih namanya, membagi ilmu ya, membagi ilmu atau membagi sesuatu yang dirasa bisa bermanfaat gitu. Nah, dulu itu saya rasanya pakai amplas. Ditatakin dulu tuh, ditatakin apa, kaca ya. Itu saya pernah videonya, tapi nggak tahu itu videonya udah lama. Di YouTube juga, di YouTube saya masih ada itu yang pakai amplas. Jadi nggak baku ya. Jadi misalkan saya dulu pakai amplas, bang kok sekarang abang pakai ini? Kok dulu misalkan pisau saya gacoin misalkan pisau pabrikan, kok sekarang abang tidak bisa pakai pabrikan lagi? Itu dinamis ya. Itu tahun berapa? Di saat tahun itu saya lagi senang sama pisau itu gitu, karena performanya bagus gitu. Dan seiring zaman ada lagi pisau yang baru saya coba, oh ini saya bagus, oh ini bagus, saya pegangan ini, tapi tidak ada yang apa sih mutlak ini, apa sih namanya, tidak ganti-ganti gitu, enggak. Jadi dinamis ya, dinamis. Nah, ini yang saya pakai waktu itu, saya pakai apa namanya, amplas. Terus saya pakai batu korundum juga. Itu orang bilang cepet bang ngasahnya bang. Iya memang cepet. Tapi batu korundum itu dia pori-porinya agak besar. Pori-porinya dia agak besar. Ketika itu kotoran masuk ke pori-pori dan itu agak masuk ke pori-pori dan agak susah dibersihinnya. Telat apa yang bersih masuk ke pori-pori, itu sudah tidak abrasif. Waktu batu korundum itu pertama kali muncul, itu saya punya gitu, semua itu saya sudah punya gitu. Batu korundum itu muncul, teman saya yang munculin waktu itu, nih ada batu korundum gitu kan. Saya jajal, oh cakep. Tapi ketika udah beberapa kali dia sudah tidak abrasif gitu, maksudnya tidak apa sih namanya, mengikis dengan sempurna lagi ketika waktu sebelum ada kotoran itu masuk gitu. Udah saya ganti lagi ke amplas, terus ganti lagi ke batu yang biasa tuh, yang apa, pokoknya yang kasar itu sebenarnya hanya membentuk mata ya, hanya membentuk mata. Waktu dulu itu, zaman dulu tuh, karena goloknya belum ada BG, belt grinder, atau ada yang lain gitu kan. Jadi golok itu pada kembung-kembung badannya. Nah, itu setengah mati saya tuh ngegosokin badannya pakai batu korundum atau pakai amplas yang kasar banget.
itu sangat capek sekali karena ya begitu tenaga yang kita mainkan. Nah sekarang udah ada BG, udah rapih lah gitu ya. Dan sekarang ya saya pakainya ini ya, diamond plat ya, diamond plat. Jadi diamond plat ini mengikisnya dia cepat, terus dia tuh nggak cedok ya, nggak cedok begini. Ininya nggak cedok, jadi paling ininya diamond yang habis. Kalau mau pakai diamond plat ini ya, karena dia diamond plat, dia nih jangan ditekan. Jadi di beratnya sesuai dengan berat pisau Anda aja atau golok Anda. Jadi nanti dia akan abrasif. Kalau ditekan biasanya ininya suka pada copot, apa diamondnya tuh kurang begitu mengikis. Tapi kalau dia sesuai dengan berat dari pisau atau golok itu dia cepet ya. Saya masih pakai ini dan gampang sekali sebenarnya. Pengen belajar mengasah dengan saya, Bang, cari tempat. Ini ada yang mau ngasah banyak. Akhirnya saya bukan apa-apa, waktunya belum ada, tempatnya juga belum ada. Tapi ada yang suka ke rumah saya minta privat ya, privat ngasah dari awal sampai akhir. Sebenarnya gampang banget sih gitu. Ada yang gratis, mereka mau bayar. Ya pelatihan ada yang gratis juga sih, pelatihan ada yang gratis ya. Cuman nggak mungkin lah nggak pakai biaya gitu kan. Orang ngemis aja juga harus ngeluarin modal gitu. Kalau jangan dikira kita gratis tuh gratis gitu, maksudnya pasti ada sponsor, pasti ada donatur ya, itu nggak gratis gitu maksudnya gitu ya. Orangnya mungkin gratis bawa gitu, bawa badan doang gitu, terus semua dikasih gitu tuh lebih enak. Tapi enak kan sih sebenarnya ngulik sendiri gitu. Jadi nanti ya kalau buat pengalaman ya silahkan. Kalau misalkan itu berbayar, pelatihan itu berbayar, pelatihan mengasah aja berbayar, ya itu harus disesuaikan dengan kondisi budget Anda. Kalau mau nyari ilmu, mau nyambah silaturahmi silahkan. Tapi sebenarnya di rumah juga bisa, karena saya sendiri mempraktekkan di rumah. Walaupun intinya sebenarnya itu apa sih yang disebut tajam ya, bisa melukai. Nah ini yang saya pakai. Kalau saya mau buat mata, sebenarnya saya nggak ngasah badan, tapi mata yang saya cari adalah mata dulu. Ini dari grade 400 ya, paling 320. Kalau misalkan keras 320 bahannya, misalkan bahan goloknya keras 320. Untuk matanya baru ke 1000. Saya mah langsung lengkap jauh ya. Dan hasilnya saya rasakan sendiri. Jadi bukan mengikuti saya gitu ya, harus di grade 400 dan di grade 1000 ya, masing-masing beda-beda aja gitu. Nah, habis dari 1000 biasanya saya langsung ke finishing. Biasanya saya langsung ke batu finishing ini ya. Ini nggak tahu batu apa, ini batu kali ya. Batu kali. Ini keras ya. Ini batu yang keras, dan ini juga yang kemarin saya pakai, ini batu giok. Bukan marmer ya, ini giok ya. Ini batu keras. Nah, waktu dulu itu saya masih pakai batu ini nih. Masih pakai batu, kata orang batu Bogor. Ini batu Bogor dari batu-batu tebing. Cuman dia banyak banget lumpurnya gitu. Jadi setelah saya teliti ini bagus ya, bagus, cuman nggak saya pakai lagi karena saya kurang nyaman pakai ini. Dia cepet legok gitu, karena dia ininya keluar nih, apa, lumpurnya pada keluar. Dia nggak begitu keras, makanya saya cari batu finishingnya buat keras, yang keras. Ini keras ya, ini buat finishingnya keras. Nah kalau ini yang grade 3000, yang grade 4000, yang grade 1000, yang batu-batu lunak begini saya sudah tidak pakai ya. Ini saya sudah tidak pakai. Saya pakainya langsung ke sini. Kalau membuat mata 400 dan 1000. 1000-nya itu udah halus sebenarnya ini. 1000-nya udah sangat bisa motong ya. Kalau Anda terus aja teliti di 1000, terus di stropping pakai kain jin atau kulit, itu ajib. Kalau mau dinaikin finishing lebih gila lagi ya. Ini yang saya pakai ya, ini saya pakai. Ini batunya kalau nggak salah dari NTT, ini udah nggak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi. Dan ini batu gioknya juga saya nggak sengaja, karena saya dulu beli batu giok, pengen coba, bukannya buat batu cincin, tapi saya belinya tuh ke tukang batu cincin ya gitu. Waktu itu ada teman di Aceh, ini jadi satu bongkahan segini doang gitu, itu agak mahal. Jadi sangkain saya pedagang batu gitu, batu cincin gitu, padahal saya buat ini ya ternyata sudah
pakai ternyata hasilnya memuaskan buat saya gitu ya. Ternyata memuaskan buat sayanya gitu. Jadi saya pakai. Nah, ini yang saya pakai sampai hari ini. Jadi banyak juga yang setiap tahun itu minta asah ke saya. Tapi nggak semuanya saya terima gitu, karena saya keterbatasan ya. Karena saya juga ada kegiatan yang lain. Ya dibilang sedikit juga enggak yang ngasah sama saya. Enggak, bukan masalah mahal. Ini nyeting ini susah loh. Nyeting untuk golok orang gitu ya. Itu resikonya besar ya. Nyeting apa? Ketajaman itu resikonya besar gitu. Tapi banyak juga yang minta apa? Diasahin oleh saya tuh setiap tahunnya banyak ya. Tapi nggak banyak banget lah, nggak kayak teman-teman yang lain saya buka jasa asah gitu. Ya kalau mau diasahin namanya saya silahkan gitu, tapi saya apa ada kuotanya gitu, karena saya nggak bisa banyak-banyak karena waktunya juga terbatas, dan saya nggak terima golok-golok yang kembung ya. Jadi golok yang minta diratain yang itu saya nggak ada ya, nggak bisa gitu. Jadi saya khusus ngasah mata, karena judulnya adalah mengasah, bukan mereparasi suatu golok gitu ya. Jadi saya ngasah, ini juga ngasah mesti detail ya, detail, matanya harus bagus, matanya harus ketemu, dan finishingnya harus kayak gimana, semua harus, kalau saya ya harus seperti saya gitu. Itu banyak, makanya setiap tahun itu ada yang datang ke rumah, ada yang dia kirim goloknya ke saya. Tapi alhamdulillah semua komentarnya ya tajam gitu ya, bukan tajam banget sih, maksudnya ya memuaskan lah. Alhamdulillah memuaskan untuk dicoba gitu. Ya mungkin itu saja ini yang saya pakai. Jadi Anda juga harus bisa ngulik sendiri ya. Itu juga jasa asah sebenarnya saya nggak terima semua, karena semuanya harus bisa ngasah juga ya. Semuanya harus bisa ngasah, bukannya saya nggak mau duit ya. Kalau saya terima dari dulu, waduh itu udah duit semua itu gitu kan. Dan setiap tahun itu mereka dia lagi yang ngasah gitu. Ya udah mau diapain, tapi saya ada kuotanya, nggak bisa banyak. Jadi karena saya juga ada apa kegiatan yang lain, saya nggak mau diburu-buru gitu. Bang udah keluar belum bang udah keluar belum. Itu biasanya 2 bulan sebelum Idul Adha. Habis Idul Fitri itu bisa ngasih ke saya, atau pokoknya sebelum puasa juga bisa. Sekarang ini juga bisa untuk minta asah gitu. Karena pas Idul Fitri itu 2 bulan itu saya sudah tidak nerima ngasah, karena jadwalnya udah banyak kesono kesini, akhirnya nanti asahan orang nggak beres gitu. Jadi kalau ngasah itu mesti apa, ada waktu, ada spare waktu. Jadi sama seperti bikin makanan, kalau hati kita nggak mood, pasti hasilnya berantakan. Jadi ngasah itu juga harus mood, harus bahagia, harus cinta dulu, walaupun ini punya orang, kita harus cinta sama ngasah kita ya. Jadi itu nanti akan tertular kalau ketajem gitu kan. Kalau kita lagi ada masalah terus ngasah, ini punya orang ini, oh itu nggak bener dah. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Jadi harus dengan hati, semua harus dengan hati. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.